Gitu aja kok repot. Kalian pasti nggak asing kan sama kalimat ini? Ya, sosok yang melekat dengan kalimat tersebut adalah almarhum Abdurrahman Wahid atau yang kerap disapa Gus Dur. Siapa sangka kalimat yang terdengar santai dan menyepelekan ini ternyata memiliki makna yang sangat mendalam. Sebenarnya kalimat ini berasal dari salah satu ayat suci Al-Quran, yaitu surat Yasin ayat 82. Melalui kalimat ini, Gus Dur ingin mengatakan bahwa seorang muslim percaya setiap permasalahan ada jalan keluarnya. Presiden keempat Indonesia ini mempunyai cara tersendiri dalam melihat kehidupan. Gus Dur sangat taat dalam beragama. Namun, Gus Dur mempunyai pandangan yang sangat terbuka terhadap perbedaan, khususnya dalam perbedaan agama. Oleh karena itu, Gus Dur dijuluki sebagai Bapak Pluralisme Indonesia. Di zaman yang marak terjadi konflik akibat eksklusivisme ini, ada baiknya kita belajar dari sosok Gus Dur yang sangat menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi HAM. Banyak nilai-nilai yang bisa kita petik dari beliau, dan kita jadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ada cerita tentang tokoh Abdul yang akan menunjukkan nilai keadilan dan HAM dari seorang Gus Dur. Yuk, langsung saja kita simak ceritanya. Abdul, begitu orang memanggilnya. Seorang murid kelas 2 di SMA Harapan, sebuah SMA yang mayoritas muridnya beragama Islam. Abdul dilahirkan di tengah keluarga beragama Islam yang sangat taat menjalankan ibadah. Meskipun keluarganya merupakan penganut agama Islam yang taat, namun orang tuanya selalu mengajarkan Abdul untuk menghargai agama lain. Itulah sebabnya Abdul memiliki kepribadian yang baik. Ia juga dikenal dengan sikapnya yang santun dan ramah kepada siapa saja. Para guru dan teman-temannya di sekolah pun menyukainya. Dalam hal pelajaran, Abdul juga pandai dan rajin. Maka tak heran jika dirinya diajukan sebagai salah satu calon ketua OSIS SMA Harapan. Abdul dipasangkan dengan Susan yang akan menjadi calon wakil ketua OSIS. Mereka harus bersaing melawan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS lainnya, yaitu Andre dan Yuli. Sebenarnya Abdul tidak yakin akan menang melawan Andre, karena Andre telah menjadi ketua OSIS selama satu periode. Namun, ia percaya apapun yang terjadi telah direncanakan oleh Allah. 1 minggu menjelang pemilihan ketua OSIS, kedua paslon harus melakukan kampanye. Abdul dan Susan mengkampanyekan program kerja mereka, yaitu PKK, yang merupakan kependekan dari Persatuan, Keadilan, dan Kebersamaan. Melalui program kerja PKK ini, Abdul ingin SMA Harapan bersatu dan bersama-sama dalam mewujudkan keadilan di lingkungan sekolah. Abdul merasa bahwa di SMA Harapan yang mayoritas beragama Muslim, banyak terjadi penindasan kepada mereka yang non-Muslim. Banyak siswa yang tertarik dengan program kerja Abdul dan Susan karena selama ini masalah ini memang dipandang sebelah mata. Di sisi lain, Andre dan Yuli berkampanye mengenai bagaimana mereka akan meningkatkan kualitas pendidikan di SMA Harapan. Namun, menurut para siswa, hal ini sudah terlalu umum, sehingga banyak siswa yang lebih pro kepada Abdul dan Susan. Andre memang berambisi menjadi ketua OSIS lagi. Ia akan menghalalkan segala cara asal ia bisa menang untuk kedua kalinya. Melihat Abdul dan Susan yang mendapat banyak dukungan, Andre menjadi resah. Andre pun menggunakan cara curang untuk mendapatkan dukungan, yaitu dengan memberikan uang sebagai imbalan kepada teman-temannya jika mereka memilihnya di pemilihan ketua OSIS. Yulia mengetahui hal ini awalnya berusaha menghentikan Andre, namun di sisi lain ia juga ingin menang, sehingga akhirnya ia memilih untuk diam saja. Lalu tibalah hari pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Berbeda dengan Abdul dan Susan yang merasa gugup, Andre sama sekali tidak gugup. Ia yakin dirinya akan menang. Namun takdir berkata lain. Abdul dan Susan keluar sebagai pemenang dengan 5 suara lebih unggul dari Andre dan Yuli. Andre sangat kecewa dan marah. Usahanya selama ini sia-sia. Ia tidak rela Abdul yang terpilih menjadi ketua OSIS. Maka muncullah ide di benaknya untuk menjatuhkan Abdul. Tepat 1 minggu setelahnya, Abdul tiba-tiba mendapatkan panggilan dari kepala sekolah. Kepala sekolah mendapat laporan bahwa sebagian uang untuk keperluan acara 17 Agustus telah hilang dari kas sekolah. Satu-satunya orang yang dicurigai adalah Abdul, karena hanya ketua OSIS yang dapat mengaksesnya. Abdul yang tidak mengerti apa-apa pun kaget. Ia berusaha menjelaskan kepada kepala sekolah bahwa itu bukan ulahnya, dan meminta waktu 1 minggu untuk menyelidiki kasus tersebut. Sayangnya, berita Abdul yang dituduh mencuri dana 17 Agustus telah menyebar sebelum ia berhasil membuktikan ketidakpersalahannya. Berita ini juga telah sampai ke Yuli. Yuli yakin bahwa Andre adalah dalang di baliknya, karena ia tahu bahwa sebelumnya Andre juga mendapat akses ke kas sekolah. Selain itu, Yuri juga curiga bahwa uang yang digunakan oleh Andre untuk menyuap teman-temannya bukanlah uangnya sendiri. Ia pun menemui Andre dan memaksanya untuk mengaku. Namun, Andre malah marah dan mengancam Yuli. Semenjak itu, Andre dan teman-temannya membuli Yuli. Mereka mengatainya kafir hanya karena Yuli umat Nasrani. Mereka juga kerap mengganggunya saat sedang berdoa. Minggu berikutnya, Abdul dipanggil oleh kepala sekolah.
Abdul belum berhasil menemukan pelakunya dan ia hanya bisa pasrah terhadap keputusan kepala sekolah. Ia pasrah jika harus diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua OSIS, karena bagaimanapun itu adalah tanggung jawabnya. Di perjalanan menuju ruangan kepala sekolah, Abdul melihat Andre dan teman-temannya sedang membuli Yuli. Abdul yang sangat anti terhadap ketidakadilan pun menghampiri dan menegur mereka. Andre dan teman-temannya berhenti membuli Yuli dan meninggalkan mereka. Melihat Abdul yang membelanya membuat hati Yuli tergerak. Ia sudah tidak kuat membendung perasaan bersalahnya dan akhirnya menceritakan segalanya. Abdul tidak menyangka bahwa Andre yang selama ini terlihat baik di depannya ternyata sangat ingin menjatuhkannya. Abdul pun berterima kasih kepada Yuli karena berani menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Setelah itu, Abdul membawa Yuli ke ruangan kepala sekolah dan mereka menceritakan kejadian sebenarnya ke kepala sekolah. Mendengar hal ini, kepala sekolah sangat marah dan berniat mengeluarkan Andre dari SMA Harapan. Sebenarnya Abdul sangat kecewa terhadap Andre. Namun, ia merasa bahwa Andre masih berhak mendapatkan kesempatan kedua. Ia pun memohon kepada kepala sekolah agar hukuman Andre diringankan. Namun setelah melalui banyak pertimbangan, Andre tetap dikeluarkan dari SMA Harapan sesuai dengan peraturan yang ada. Setelah insiden tersebut, Abdul dan Susan merealisasikan program kerja mereka. Salah satunya mereka mengadakan acara untuk hari besar keagamaan seperti perayaan Natal dan perayaan Waisak yang sebelumnya tidak pernah dirayakan di SMA Harapan. Mereka juga mengusulkan agar sekolah diliburkan saat tahun baru Imlek untuk menghormati mereka yang beretnis Tionghoa. Kemudian mereka juga mengusulkan agar nilai pluralitas ditekankan dalam pelajaran kewarganegaraan dan pendidikan agama. Selama 1 tahun telah banyak perubahan yang dibawa oleh Abdul kepada SMA Harapan, khususnya dalam toleransi antar umat beragama dan keadilan. Sikap Abdul dalam cerita ini menggambarkan sikap Gus Dur sebagai bapak pluralisme. Moral yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah bagaimana kita harus selalu menjunjung tinggi keadilan dan kebebasan beragama dimanapun kita berada. Kita juga bisa meneladani dari sikap Abdul sebagai pemimpin yang adil, bijaksana, dan menghargai lawan meskipun dijatuhkan oleh lawan. Nah, sangat banyak dampak atau pengaruh positif yang dibawa oleh almarhum Gus Dur terhadap negara Indonesia. Salah satu cerita kehidupannya tersebut juga telah membuktikan bahwa almarhum Gus Dur sendiri memiliki jiwa kepemimpinan yang penuh dengan toleransi dan keadilan. Dilihat dengan apa yang dilakukannya dulu untuk negara ini, hal ini mungkin dapat menjadi keprihatinan yang besar jika beliau dapat melihat situasi negara Indonesia saat ini. Banyak kasus yang sangat bertolak belakang dengan apa yang telah ia tanamkan untuk negara ini. Seperti rendahnya keadilan dan toleransi dalam Indonesia saat ini, dengan berbagai macam kasus di Indonesia. Saat ini juga banyak masyarakat Indonesia yang mulai kurang toleransi antar sesama manusia, dengan membedakan ras maupun agama dengan terang-terangan, dan juga masih banyaknya kasus pembulian yang ringan hingga menjatuhkan mental seseorang. Kasus atau hal-hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip seorang mantan Presiden Gus Dur. Dikenal dengan memiliki jiwa kepemimpinan dengan toleransi dan keadilan tinggi, jika beliau dapat melihat seperti itu pada negaranya, mungkin almarhum Gus Dur tidak akan tinggal diam dan turun tangan membantu menyelesaikan masalah pada zaman sekarang. Karena banyaknya hal positif yang sudah ia lakukan pada negara ini. Dengan semua yang dilakukannya dahulu, mungkin beliau akan buka suara untuk mementingkan keadilan dengan ketentuan yang berlaku. Mungkin seperti ditegaskannya kembali penegakan HAM, ataupun menanamkan nilai anti korupsi, ataupun membuat sebuah kampanye integritas. Hal yang dapat diteladani dari beliau dalam kehidupan sehari-hari adalah menghormati sesama agama yang ada di sekitar kita. Contohnya jika teman kita sedang merayakan hari rayanya, kita harus memberikan selamat dan juga turut memberikan apresiasi jika mereka sedang beribadah. Dan juga kita harus memberikan kebebasan untuk setiap orang untuk mengambil pilihannya sendiri tanpa menghakimi.